Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Rabbi suri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Mujiana selaku pengawas pembina IBK SMP MTS Negeri dan Swasta Kota Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Aswaras selaku Ketua MDBK SMP Kota dan Swasta Balikpapan. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu MDBK SMP MTS Negeri dan Swasta Sekota Balikpapan, salam kompak dan sehat selalu. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti pertemuan dari kita yang keempat yang sudah seperti biasa rutin kita adakan. Pak Ibu Guru, izinkan saya selaku host membacakan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa oleh Bapak Supardi, dan sambutan dari Bapak Aswar selaku Ketua MDBK. Yang keempat penyampaian dari Bapak Mujiana selaku pengawas pembina. Penyampaian dari Ibu Ranwa TK dari SMP Al-Hakim. Yang keenam diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir halal bihalal. Yang kami mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supardi. Kepada Bapak Supardi kami persilakan. Terima kasih Pak Galih, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk kesekian kalinya kita sudah melaksanakan kegiatan daring ini, dan mudah-mudahan ini juga akan segera berakhir. Marilah kita sebelum memulai kegiatan ini kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang non muslim monggo silakan menyelesaikan, dan untuk Bapak Ibu yang muslim marilah kita awali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu hingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan musyawarah guru bimbingan konseling baik SMP negeri maupun swasta wilayah Kota Balikpapan. Semoga kegiatan kami ini berada dalam lindungan-Mu ya Allah dan dalam ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan serta pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Palingkanlah hati kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan berikanlah kami petunjuk. Amatilah kami, ampunilah kami, berikanlah kami kesehatan, baik keluarga kami dan seluruh keluarga besar Guru BK Kota Balikpapan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam mengikuti setiap kegiatan ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kondisi ini segera berakhir sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala dengan daring, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi dan lain kegiatan dan lain sebagainya dengan lebih mudah. Allahumma apnina bi ilmi wajaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah.
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bina nahnya wa bika namut wa ilaikan nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukardi yang telah dibuka. Selanjutnya, rekan-rekan marilah kita dengarkan sambutan dari Pak Aswar. Kepada Bapak Aswar. Terima kasih Pak Gali selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mujiana selaku pengawas BK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru BK SMP dan MTS Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan yang pada kesempatan ini berkenan untuk hadir dalam kegiatan rutin kita yaitu MGBK yang pada saat ini atau kesempatan ini masih kita laksanakan secara daring. Kondisi di Kota Balikpapan ini masih seperti biasa, masih dalam masa pandemi. Jadi kegiatan-kegiatan kita masih diselenggarakan dalam via daring online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesempatan meskipun masih online, masih via daring, tapi rekan-rekan semua diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bergabung bersama-sama kita di sini. Salawat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya mewakili segenap pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Sekalian pada kesempatan ini kita adakan halal bihalal meskipun masih secara virtual. Pada kesempatan kali ini MGBK pertemuan keempat pada tahun ajaran 2020-2021 ini kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Mujiana selaku pengawas BK. Sebentar lagi akan memberikan arahan-arahan kepada kita semua. Dari itu saya mohon kepada rekan-rekan untuk bisa menyimak dengan baik. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu Feni dari SMP IT Lukmanul Hakim yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai pengembangan literasi bagi guru BK pada saat memberikan pelayanan di masa pandemi. Saya rasa hal ini cukup menarik dan bisa menjadi perhatian kita semua. Mungkin nantinya ada sebuah hasil yang kita peroleh atau ada buku yang bisa diterbitkan, itu bisa menjadi modal ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung untuk menyimak dengan baik kegiatan kita pada hari ini dan mengajak teman-teman kita yang belum untuk segera bergabung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswar atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, Ibu rekan-rekan guru BK SMP Kota Balikpapan, marilah kita dengar dari Bapak Dr. Aris Mujiana selaku pengawas pemerintahan. Pada Bapak Mujiana kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam BK, BK Jaya. Jajaran pengurus musyawarah guru bimbingan Kanseling, Ketua Pak Answar dan tim. Terima kasih banyak atas kegiatan kita ini. Yang kami harapkan ini setiap bulannya ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti ke depannya kita saling gantian yang punya potensi, mari kita
saling berbagi agar potensi kita sebagai guru BK itu betul-betul bisa ditingkatkan lebih maksimal lagi. Yang pertama, saya memohon maaf lahir dan batin karena ini masih suasana untuk halal bihalal kan, maka saya pribadi mohon maaf lahir dan batin bila selama kita berhubungan, ya, ada canda, ada tawa, ada kata-kata, tingkah laku, banyolan-banyolan saya, gestur saya yang kurang berkenan dari rekan-rekan semua, mohon dimaafkan. Ya. Semoga kedepannya kita lebih akrab lagi seperti keluarga, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling berbagi, sehingga kita sebagai rekan dan keluarga bisa lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai guru bimbingan kanseling. Ini menjadi suatu hal yang sangat baik bila kita sebagai guru bimbingan kanseling ini menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, terutama bagi rekan dan anak-anak didik kita. Ini merupakan suatu prinsip bahwa kita ini dianggap guru yang mumpuni, guru yang mampu dari segala-galanya, ya, baik lahir batin, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya, kita itu dianggap paling mumpuni, ya. Maka diharapkan ke depan kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Dan terima kasih kepada Ibu Penny Yuranoa dari SMP Lukman Al-Hakim yang dengan sukacita mau berbagi tentang pengetahuan dan ilmunya kepada kita semua. Semoga nanti kita bisa menuangkan pengalaman-pengalaman kita selama memberikan pelayanan di masa pandemi ini. Memang pengalaman-pengalaman kita itu perlu kita tuliskan, ya. Kita perlu buat suatu monumen, ya, atau paling tidak kita mempunyai rekam jejak kita di dalam memberikan pelayanan selama pandemi. Ini loh nanti hasil saya, ini loh kinerja saya, dan kita bisa memberikan contoh ini kepada rekan-rekan dan anak-anak didik kita nantinya. Karena apa? Literasi merupakan suatu jendela agar wawasan kita itu semakin hari semakin luas, kita bisa terbuka dan membuka diri melihat ke depan itu lebih baik lagi. Memang pengalaman ada yang menyenangkan, ada yang memprihatinkan, bahkan ada yang menyakitkan. Mari kita tuangkan itu, ya, mari kita tuangkan itu. Nanti minta tolong Bu Penny untuk senantiasa mendampingi, dan saya juga siap mendampingi, dan saya juga siap nanti untuk mencoba bersama menulis, ya, menulis pengalaman-pengalaman pendampingan selama masa pandemi ini, ataupun pengalaman-pengalaman saya memberikan pendampingan kepada rekan-rekan BK maupun sekolah binaan. Saya akan mencoba nanti ilmu Bu Penny kita serap bersama, kita nanti akan tuangkan bersama bagaimana. Nah,
Dan ini tidak hanya secara individu, mungkin saran saya nanti, kalaupun pengalaman tim di sekolah masing-masing itu ada sesuatu yang perlu diangkat, monggo nanti Bu Penny secara lebih memperjelas ya, bisa individu maupun dalam bentuk tim, silahkan. Ini akan kalau dalam bentuk tim biasanya kan masalah-masalah yang urgen selama pandemi ini biasanya kita selesaikan bersama-sama, ya, selesaikan bersama-sama. Bobot penulisan buku ini nanti ada, ya, bisa kita untuk persiapan naik pangkat dan sebagainya, ya. Karena apa? Pengalaman saya untuk naik pangkat ke 4D itu juga harus menulis, ya, harus menulis. Bahkan saya, mari kita coba, ya, tuangkan karya-karya kita. Saya percaya dan yakin bahwa rekan-rekan itu punya kemampuan. Terbukti, ya, terbukti apa? Di antara rekan-rekan, beberapa rekan-rekan ini berprestasi di bidang kebekaan maupun yang lainnya, ya, maupun yang lainnya. Dalam event-event lomba, dalam event-event pendampingan siswa dan sebagainya, ini rekan-rekan semua mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik, ya. Jadi kalau saya kunjungan ke sekolah itu paling tidak bertanya, ya, bertanya bagaimana rekan BK di sekolah tersebut, ya kan. Dari beberapa hasil, ya, tentang isian instrumen walaupun lewat daring, saya sangat angkat jempol kepada rekan-rekan semua, walaupun ada 1-2 yang lambat atau ada yang sampai sekarang ada yang belum merespon, tetapi yang awal-awal tolong semangat itu tetap harus, kalau ada sesuatu hal respon itu jangan sampai ditunda, nanti lupa. Biasanya kelupaan karena sudah numpuk banyak, ya, numpuk tugas banyak. Apalagi rekan-rekan semua ini tidak melulu hanya menjadi guru BK saja di sekolah, pasti ada tugas tambahan yang dibebankan, ya, ada tanggung jawab yang lebih. Ini saya percaya itu karena potensi rekan-rekan semua seperti tadi adalah guru yang mempunyai kemampuan yang lebih, bahkan, ya, melebihi dari rekan-rekan mata pelajaran yang lain. Nah, mari kita coba menyerap apa yang nanti disampaikan rekan kita Ibu Penny, dan saya sudah beberapa kali ketemu Penny di sekolahannya, ya kan. Tapi selama pandemi ini belum, ya, selama pandemi ini belum. Dan bisa nanti setiap tim misalnya dari sekolah itu, ya, pingin kemana kunjungan tidak harus bareng-bareng, ya, selama pandemi boleh satu, misalnya di SMP 1 itu ada 4, nah, ya kan, mungkin bisa sama-sama yuk kita kunjungan ke KPS, yuk kita kunjungan ke SMP 2 dan sebaliknya, gitu. Kalaupun sekolah yang berdekatan boleh nanti anjang sana. Yang menjadi PR saya dari dulu dan pengurus-pengurus MGBK yang lalu, bahwa kita itu punya keinginan untuk menengokin yang di 23 sampai sekolahnya sudah pindah lokasi semakin bagus, ini kita belum sampai sana, ya, belum sampai sana. Nah, maka kita usahakan nanti, ya, pengurus inti ini mengunjungi yang di ujung. Kalau 13 kan sering kita, ya, kemudian yang di ujung, yang 20 dan 21, ya, ini 21 ini di ujung, paling ujung, dan sekarang sudah kampusnya itu sudah pindah dan lebih bagus, ya, terintegrasi dengan SD jadi satu, bagus sekali. Bahkan
Bapak Wali Kota sendiri yang meresmikan saat itu, ya, ini perlu kita kunjungi juga, ya. Kira-kira fasilitas kebekaan di sana itu seperti apa? Jangan sampai nanti yang di sana sendiri terus, ya kan? Bu Penny minta tolong nanti secara totalitas menuangkan ilmu-ilmunya untuk rekan-rekan semua, agar rekan-rekan semua terbantu untuk penulisan karya tulis ini ataupun penulisan buku, karena di antara rekan-rekan semua juga sudah ada yang menghasilkan buku beberapa kali, yang membuat buku, ya. Ini sungguh sangat luar biasa, saya mengapresiasi itu. Jadi akhir kata saya mohon maaf apabila tutur kata, tingkah laku yang saya sampaikan pada siang hari ini kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat, salam BK Jaya. Berkah dalam Gusti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Mujiana selaku pembimbing dan pengawas MGBK. Terima kasih juga kepada Bapak Aswar selaku Ketua MGMP dan seluruh rekan-rekan guru BK di Balikpapan. Kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang kita jadikan diskusi gitu ya. Saya yakin rekan-rekan sudah banyak berpengalaman menulis ya, karena setiap kali beberapa tahun ini kita para guru ini diminta untuk memotivasi para siswi kita untuk giat dalam literasi. Alhamdulillah, terima kasih kepada host Pak Gali ya, yang sempat diskusi singkat gitu lewat via telepon ya. Judul ini pengembangan literasi penulisan buku pengalaman guru BK dalam memberikan pelayanan di masa pandemi COVID. Tentu saja Masya Allah akan menarik kalau benar-benar bisa terwujud dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sebenarnya pengembangan literasi itu, literasi sendiri mempunyai pengertian bahasanya pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi. Nah, tujuan dari literasi salah satunya yaitu meningkatkan pemahaman, kemudian meningkatkan dari pola berpikir kritis dan mengembangkan ide-ide. Nah, pada kesempatan kali ini moga-moga nanti di akhir kita bisa membentuk suatu kepanitiaan gitu. Karena untuk menulis dan untuk menghasilkan suatu karya atau itu dalam bentuk buku, itu sangatlah perlu sesama dari penulis itu untuk saling memotivasi. Nah, mungkin Pak Gali bisa diinikan slide presentasinya, ditayangkan. Antologi. Jadi buku antologi merupakan kumpulan karya dengan banyak penulis yang berada dalam satu buku. Jadi nanti rekan-rekan itu nggak usah khawatir kalau soal menulis itu, insya Allah semua dari teman-teman bisa menulis nggih, gitu. Nah, sebelumnya kita untuk menulis buku antologi itu perlu mengetahui bahasanya ada banyak macam literasi yang butuh kita asah dari kemampuan diri kita.
yaitu literasi dasar. Nah, ini biasanya literasi dasar ini dimiliki oleh siswi-siswi kita, dan saya yakin guru-guru BK di Balikpapan ini juga sudah memiliki kemampuan yang bagus seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyanang ya, gitu. Jadi ada literasi baca, literasi tulis, ada literasi sains. Bahkan saat ini kalau kita bisa berkembang literasi finansial, dan apabila kita mengembangkan literasi secara berkala, maka menjadi budaya. Nah, literasi budaya. Kemudian ada literasi media. Nah, di sini penggunaan media. Nah, di musim pandemi ini, ya, keterlibatan media itu sangat berperan dalam diri siswa dan dalam diri guru, gitu. Jadi di literasi media ini diharapkan kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, gitu. Kemudian ada literasi teknologi. Di literasi teknologi ini kita nanti bicara software, hardware, kayak gitu ya. Terus literasi visual. Kenapa sebelum menulis kita perlu tahu literasi visual itu gimana sih, gitu. Literasi visual itu literasi yang melalui gambar atau simbol. Nah, kemudian ada literasi perpustakaan. Dari macam-macam literasi ini, kalau karya rekan-rekan guru BK nanti dibukukan, gitu, ini akan menjadi indeks dalam buku-buku yang ada di perpus sekolah-sekolah kita, bahkan mungkin bisa juga di sekolah-sekolah lain, karena buku kita bisa dikonsumsi oleh rekan-rekan sesama profesi, maupun ini biasanya ya buku-buku antologi guru BK itu sangat diminati oleh para orang tua, gitu. Nah, sebetulnya buku antologi ini adalah kumpulan karya. Jadi nanti kalau di guru BK ini misalnya ada 57 guru. Nah, satu guru aja menghasilkan tulisan atau artikel atau cerita itu satu, apalagi yang lebih, nanti bisa menghasilkan buku dijadikan satu atau menjadi beberapa buku, ya. Kenapa saya katakan tadi ada beberapa bisa dijadikan satu buku atau beberapa buku? Karena biasanya dalam buku antologi atau kumpulan dari karya para penulis atau kontributor itu biasanya ada dalam satu buku itu 20 penulis. Sampai 40 penulis, gitu. Nah, kalau sudah melebihi, biasanya bisa dalam topik yang berbeda. Kenapa kita perlu menulis buku antologi? Awal dari menulis buku antologi itu, kita gemar dulu, senang dulu, mau mencoba dulu, dan memiliki niat, gitu. Jadi simple sebetulnya. Alasan menulis buku antologi itu menyenangkan karena berani menulis. Ya, sering kalau kita berdialog, kenapa literasi tadi dikatakan kemampuan bahasa dan kemampuan berkomunikasi. Ya, kalau kita bicara atau berkomunikasi dengan teman, serasa sebentar. Tapi kalau kita menulis, saat mood kita positif, itu mudah sekali. Apalagi kalau kejadian dari peristiwa yang akan kita tuliskan itu masih baru, gitu, masih fresh, gitu ya.
biasanya dari berani menulis itu ya, ini pengalaman waktu masih muda dulu. Jadi di tahun 2000 itu pertama kali saya menjadi guru, memang setiap tahun harus menghasilkan tulisan gitu. Nah, tulisan itu tidaklah panjang gitu ya. Di buku antologi biasanya untuk satu judul itu cukup 1000 sampai 1500 kata aja. Dan itu kalau kita ketik mungkin cuman 2 atau 3 lembar A3, A4 gitu ya. Nah, kemudian dari kebiasaan menulis, berani menulis, tentu saja kalau tulisan kita ini dibaca oleh rekan kita, keluarga kita, ataupun anak didik kita, itu akan menyenangkan karena menambah motivasi rasa percaya diri gitu. Jadi kalau ada karya ya, kenapa waktu awal-awal mengajar itu saya ingin menulis sekali gitu, dan ternyata alhamdulillah waktu itu masih zaman-zaman ini ya, majalah dinding gitu. Nah, karya kita itu ditempel di majalah dinding guru gitu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya baru dilembarkan gitu ya. Karena makin ada biasanya penulis itu bisa langsung mengutarakan pakai nama yang jelas atau pakai nama yang tenar gitu. Jadi kalau menulis itu ada kadang-kadang tidak menggunakan nama asli gitu. Namun bukan berarti ketika tidak menggunakan nama asli tidak percaya diri, tapi justru lebih percaya diri gitu. Yang ketiga, menyenangkan karena bisa mendapatkan teman baru. Saat ini ya, di musim pandemi ini, kalau Bapak Ibu guru BK coba tengok ke internet, karya-karya itu banyak sekali yang di-online-kan, bahkan ternyata karya-karya itu dari rangkuman kilasan dari karya itu biasanya direspon, dikomentarin kalau di internet itu. Kemudian menjadi kenal dan banyak teman. Dan menjadi kemampuan menulis kita itu biasanya meningkat. Yang keempat, menyenangkan karena melatih menulis gitu ya. Kalau kita memiliki target, misalnya nanti di akhir kita janjian gitu, janjian untuk kapan sih kita selesaikan satu judul yang akan menghiasi buku antologi guru-guru BK Balikpapan, itu melatih kita untuk kemampuan menulis kita bagaimana gitu. Apakah sudah enak dibaca atau apakah masih perlu direvisi, diedit kayak gitu. Kemudian menyenangkan karena belajar komitmen ya, karena ada target pengumpulan. Kemudian menyenangkan karena sebagai terapi diri. Kadang-kadang kalau kita memiliki permasalahan gitu ya, jadi pengalaman itu tidak selalu indah. Ketika kita memiliki suatu permasalahan di anak didik kita, di sesama rekan guru, ataupun pada komunikasi kita di orang tua, kadang-kadang yang sekarang lagi ngetren itu kita tulis kata-kata untuk menenangkan hati itu di status gitu ya, di status HP, di status Instagram, di status Facebook kayak gitu. Nah, ini sebetulnya sangat berbahaya gitu ketika nanti muatannya itu bukan positif, itu sangat berbahaya. Bahkan nanti terjadi perdebatan atau apa. Tapi kalau kita tuangkan
dalam kita menulis gitu ya, biasanya mood boosternya itu tidak selalu pengalaman yang positif, pengalaman yang mengejutkan, pengalaman yang membuat kita berdebar-debar gitu ya. Itu sebetulnya melatih dan sebagai terapi diri untuk lebih sabar, lebih bisa menghargai karya gitu. Kemudian menyenangkan karena bisa meluapkan emosi yang ingin dikeluarkan. Nah, insya Allah kalau kita menulis itu terus kemudian di laptop kita ataupun di HP kita, file-file itu kita kumpulkan, itu suatu saat jadi kalau teringat kembali ya, terulang kembali, dibaca kembali, bahkan bisa itu dititipkan. Kalau teman-teman sekarang itu dititipkan di Facebook kayak gitu, nanti setahun lagi tuh muncul gitu. Oh, di bulan Juni tanggal 7 atau tanggal 8 pernah menulis ini. Nah, setahun kemudian kita itu jadi ingat, oh ini mood booster kita waktu itu menulis itu karena terinspirasi oleh siswa kita, misalnya Ilmi, Raihan, kayak gitu. Ya, walaupun dalam karya buku kita nanti itu untuk nama yang menjadi inspirasi kita itu tidak selalu yang sesungguhnya gitu. Nah, menyenangkan karena berkarya terus tanpa henti. Nah, buku merupakan jendela dunia gitu ya. Buku merupakan penambah wawasan. Kemudian buku juga sejarah yang tak terlupakan. Karena buku itu suatu karya yang ketika kita sudah menua ataupun sudah tiada, ternyata buku kita ini masih bisa dinikmati oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu ya. Nah, untuk menulis buku itu biasanya kita awali dengan banyak membaca gitu ya. Ada ketika kita mau menulis buku itu banyak-banyak membaca yang satu tema, satu topik gitu. Sehingga nanti tinggal mengulas apa yang ingin kita munculkan dalam suatu karya judul suatu cerita gitu. Nah, jenis karangan ya itu bisa sangat dinikmati pembacanya ketika alurnya itu fresh gitu. Ketika memang seperti yang pernah dialami oleh para pembaca atau yang menginspirasi gitu ya. Jadi membaca ialah upaya merengkuh makna dan ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar tetap terus terbuka. Jadi jenis karangan di sini ada fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau misalnya nanti rekan-rekan guru BK setuju gitu ya, sepakat, ayo kita tulis rangkaian dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan ketika di masa pandemi COVID. Kalau kita memilih misalnya ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Jadi kalau yang karangan fiksi itu karangan yang biasanya berisi imajinasi atau mengembangkan fantasi. Walaupun ada data gitu ya, ada penginspirator, tapi biasanya masih ada kata-kata yang membumbui supaya karya itu semakin memberikan keingintahuan bagi pembacanya. Kemudian kalau jenis karangan non-fiksi yang kita pilih dalam buku antologi kita, itu adalah suatu karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Jadi penulis memberikan data, gitu ya, memberikan pernyataan, dan data pernyataan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Nah, sebetulnya untuk menulis buku antologi itu
Apakah sulit? Insya Allah tidak. Tentu buat buku antologi itu akan mudah ketika kita sudah mulai mencoba untuk menulis dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dan dari paragraf kemudian terkembanglah suatu cerita. Nah, langkah awal untuk membuat buku antologi yang tadi kita sudah ini ya, satu judul 1.000 atau 1.500 kata. Nah, kita memilih tema. Jadi kalau misalnya temanya tentang pengembangan literasi atau pengalaman guru BK. Nah, kemudian memilih tema yang lebih spesifik. Ini pengalaman kapan? Oh, pengalaman di saat masa pandemi. Nah, ini sudah lebih spesifik. Kenapa? Karena yang menulis adalah kumpulan dari guru-guru BK, kemudian spesifiknya di waktu masa pandemi. Masa pandemi ini sudah lumayan panjang ya, dan ternyata tidak hanya guru, orang tua dan murid pun mengharapkan semoga segera kita bisa bertatap muka di sekolah dengan masih tetap perlu kita kembangkan protokol kesehatan. Nah, setelah menentukan tema yang lebih spesifik, kemudian kita dapat menentukan tujuan. Ya, menentukan tujuan. Jadi, nanti tujuannya buku antologi guru BK ini apa sih gitu. Ya, berbagi pengalaman, bagaimana perjuangan para guru BK yang hebat-hebat ini tetap memberikan sumbangsih bagi keberhasilan peserta didik atau siswa-siswa kita untuk menjalani pembelajarannya gitu ya. Tentu kita di masa pandemi awal itu punya kesan yang wow gitu ya. Gimana pembelajaran online, terus apa kendala-kendalanya, terus bagaimana keterlibatan kita. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk tim penulis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan guru BK semua yang di SMP, MTSN, negeri, dan swasta berkenan memberikan kontribusi tulisannya untuk kemudian nanti didiskusikan. Tentu saja dalam membuat buku antologi ini nanti ada tim penanggung jawab mengumpulkan ya, siapa yang mengumpulkan, misalnya Pak Aswar dan Bu Esinta gitu ya. Kita kumpulkan yang di sini fiksi, yang sini non fiksi kayak gitu. Terus kemudian sebelum kita ini diskusi ini nanti jangan kaget ketika Bapak Ibu itu tulisannya ada yang teredit, ada yang terrevisi gitu ya. Loh, padahal tadinya begini gitu. Tapi tentu tim editing atau tim editor itu pasti juga memberikan komunikasi kepada penulis asli, itu mohon persetujuannya biasanya ya. Karena dibutuhkan sekali dari diskusi-diskusi itu akan menambah plus-plusnya karya kita gitu ya. Kemudian membuat kontrak dengan penulis. Nah, membuat kontrak dengan penulis ini bisa antar penulis dengan penerbit, terus kemudian penulis dengan editor, ataupun penulis dengan ilustrator ya. Jadi teman-teman ketika nanti sudah menghasilkan karya, dikumpulin, diedit, terus kemudian bukunya mau naik cetak, itu pasti ada kesepakatan-kesepakatan gitu. Nah, di kesepakatan-kesepakatan ini apa saja yang dibicarakan gitu. Biasanya siapa aja yang ingin menerbitkan, berapa jumlahnya, terus kemudian per buku berapa
harga yang harus diinikan. Kemudian nanti kalau ternyata bukunya itu laris manis di masyarakat, apa yang akan diterima oleh rekan-rekan? Ya, ada namanya itu royalti gitu ya. Tapi untuk buku-buku antologi ini biasanya royalti itu kita kumpulkan untuk misalnya kasnya guru-guru BK, misalnya kayak gitu. Karena antara yang didapat tuh biasanya sangat kecil gitu ya, cuman bermakna walaupun kecil gitu. Karena dari harapan kita itu di awal-awal buku antologi ini akan menjadikan semangat untuk kita memiliki buku individu secara individu, dan lama-lama kalau memang sudah berkarya, sudah dikenal, tentu saja akan berefek yang positif gitu. Kemudian membuat outline, ya, membuat outline ini kerangka cerita. Jadi kalau kita membuat cerita itu sudah punya kerangkanya, pasti arah-arahnya akan tambah menarik. Nah, biasanya kita boleh berdiskusi dengan guru-guru bahasa Indonesia, terus kemudian dengan rekan-rekan kita yang memang memiliki kemampuan menulis, gitu ya, yang sudah profesional misalnya gitu. Nah, setelah kita menentukan kerangka karangan, kita bisa menentukan judul. Jadi untuk buku antologi ini sudah ada tema besar, kemudian tema spesifik, kemudian menentukan judul. Nah, untuk menentukan judul ini kadang-kadang inspirasi itu muncul tiba-tiba ya, tapi ternyata judul itu unik, menarik, kemudian aktif. Judul-judul yang bombastis gitu ya, judul-judul yang bombastis, aktif, menarik, unik, itu mudah diingat. Dan ketika kita menyampaikan, coba lihat buku antologi kami gitu, apa sih judulnya? Ya, ternyata kalau mudah diingat, kemudian biasanya singkat, padat, jelas, dan menarik keingintahuan. Misalnya nanti sedikit-sedikit ya ada tambahan-tambahan kata atau merupakan kata-kata mutiara, sehingga kesannya itu benar-benar orang yang sudah membeli buku antologi ini menanti buku antologi yang berikutnya gitu. Kemudian setelah mengumpulkan judul dan naskahnya udah selesai dikumpulkan, kemudian proses editing. Nah, ini memang memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Terus kemudian tim editing ini mungkin nanti buat teman-teman yang punya kemampuan jadi nggak cuma satu ya, biasanya tim editing ini 2 atau 3 orang yang punya kemampuan lebih spesifik untuk bagaimana melakukan hasil karya yang lebih celing gitu ya, kalau bahasa anak-anak gitu. Terus, nah untuk membuat ilustrasi ini merupakan pelengkap dalam sebuah buku ya. Nanti kita bisa dari pesan-kesannya Pak Mulyana selaku pengawas, kemudian misalnya dari kepala dinas ataupun yang mendukung kita ini biasanya Pak Wali Kota ya. Gitu. Beliau sangat mengapresiasi biasanya untuk guru-guru yang berkarya lewat tulisan. Jadi ini contoh judul ya, mungkin nanti dipermak gitu. Kalau kita di guru BK itu ada misalnya untuk yang tulisan-tulisan fiksi ya, gitu, yang berimajinasi gitu. Ini ada beberapa yang biasanya ini bisa kita nanti kembangkan lagi gitu. Contohnya goresan tinta guru BK istimewa. Nah, di situ mungkin
tidak selalu berurutan ya. Goresan tinta itu ada yang acak random gitu. Bagaimana kisah sedih, bagaimana kisah menyenangkan, bagaimana kisah perjuangan, ataupun menjemput motivasi siswa-siswa kita di musim pandemi, gitu ya. Atau asa yang tak pernah pupus dari guru BK, ya. Selaku guru BK, apapun keadaannya, saya yakin rekan-rekan baik bapak maupun ibu itu memiliki kesabaran yang luar biasa, gitu ya, memiliki ketenangan ketika anak-anak sedang gundah, dan memiliki strategi pendekatan bagaimana anak-anak ini merasa selalu rindu pada guru-guru BK-nya. Kemudian ada juga yang bisa kita ambil nanti judulnya ya, catatan guru BK versus siswi istimewa. Ya, anak-anak kita itu biasanya yang paling kita ingat setiap angkatan itu ketika mereka memiliki ciri khusus gitu ya. Ciri khusus itu misalnya ahli dalam matematiknya, sainsnya, atau ahli dalam mengelola emosinya, ataupun juga anak-anak yang memiliki perilaku positif gitu ya. Ini pengalaman ketika di SMP Lukman Al-Hakim, mungkin sedikit share ya. Di sekolah integral Lukman Al-Hakim adalah sekolah inklusi gitu. Nah, yang kami dalam satu kelas itu memberikan kesempatan 2 atau 3 anak yang special need gitu ya, yang berkebutuhan khusus. Nah, di situ ternyata waktu masa pandemi itu anak-anak ABK itu lebih rajin dibandingkan teman-temannya yang misalnya tidak berkebutuhan khusus gitu lah. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi kemarin sempat kami bersama guru-guru pendamping khusus menuliskan kesan-kesan ketika masa pandemi mendampingi anak ABK. Kemudian bisa juga judul-judul itu suatu renungan yang tersirat dari guru-guru BK. Apa sih muhasabah yang kita bisa tarik hikmahnya di musim pandemi ini? Atau juga kita bisa cuplikan cerita indah sang guru BK, gitu ya. Jadi ternyata guru BK itu sangat dinanti-nanti di musim pandemi ini ya. Kalau guru-guru BK yang dinanti tentu saja guru-guru BK yang sudah memiliki ikatan emosi yang dekat dengan anak-anak gitu. Terus ada juga bisa kita tuliskan tentang meraih impian puncak suatu karya. Jadi sudahkah kita berkarya? Semoga ini menjadikan semangat bagi teman-teman untuk selalu berkarya di musim pandemi ini. Dan ke depan kami mohon bantuan dari rekan-rekan semuanya untuk saling memberikan support menulis buku antologi yang tentunya sangat dinanti karyanya. Gitu. Saya ingin menyampaikan ini terlihat nggih? Terlihat nggih? Ini salah satu buku antologi. Mohon maaf Pak Gali, ini terlihat nggih? Ini adalah buku antologi membersamai. Ya, ini adalah buku antologi membersamai anak-anak yang berkebutuhan khusus tuli. Nah, di buku antologi ini, Masya Allah ya, nanti kita bisa kertasnya itu, mohon maaf, hitam putih atau berwarna, kayak gitu Pak. Di sini karena kesamaan, yaitu yang menuliskan anak-anak tuli, kemudian didampingi oleh orang tuanya ataupun karya-karyanya ya.
dari situ, Masya Allah, semoga aja teman-teman guru BK tetap semangat dan memahami. Nah, kali mungkin karena ini bentuknya diskusi ya, sangatlah bahagia dan sangatlah senang saya ketika nanti teman-teman saling berinteraksi gitu, terutama teman-teman yang sudah berkarya menghasilkan buku. Saya yakin ini guru-guru BK SMP, MTSN negeri dan swasta ini sudah hebat-hebat semua. Untuk itu nanti mungkin kita bisa saling berdiskusi atas pelayanan-pelayanan kita untuk menghasilkan satu buku antologi. Dari saya itu mohon maaf lahir batin apabila masih banyak kekurangannya dalam penyampaian yang sekilas tentang buku antologi. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih Bu Feni atas penyampaiannya. Kalau saya pribadi tadi sangat-sangat tertarik bagaimana rekan-rekan yang lain menanggapi atas tadi. Mungkin Pak Gali nanti dari rekan masukan ya Pak Gali dari rekan-rekan nanti ditunjuk siapa petanggung jawabnya pengumpulan karyanya teman-teman, diberi waktu berapa, misalnya 2 bulan ke depan gitu kita kumpulkan, terus kemudian ada yang fiksi dan non fiksi, terus kemudian nanti ada tim editing gitu ya, terus kemudian nanti baru masuk di klasifikasi sudah siap naik cetak. Kemudian nanti insya Allah kalau untuk percetakannya bisa kami bantu gitu. Namanya ada link-link dan mungkin teman-teman yang sudah sering bikin buku juga punya link-link. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Oh ya, Mbak Sinta silakan. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Mujana, Pak Aswar, Bu Feni, Bapak Ibu semuanya. Secara pribadi saya sangat setuju kalau misalnya nanti kita sama-sama buka tulisan dan kemudian akan dibukukan menjadi antologi. Kalau tadi dikatakan menulis itu sebagai terapi juga, ya itu saya setuju karena itu juga saya rasakan banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya pengen dibukukan tapi nggak jadi-jadi Bu Feni. Nah, ada kesempatan seperti kalau itu. Sudah ada tim pengumpul kayak Bu Elsinta ini, wah cocok jadi nih. Saya kira ini sangat menarik dan bermanfaat juga, apalagi kita kan banyak pasti ceritanya sangat beragam gitu dan pasti dari situ kita bisa belajar banyak lagi. Oh ternyata ada yang seperti ini pengalamannya ketika membimbing siswa terutama di masa pandemi. Kalau saya setuju Bu, nanti teknisnya seperti apa bisa dibicarakan lagi. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Gitu aja, terima kasih. Pak Gali. Ya silakan Mbak ya. Oke, saya Pak Gali. Ya Mbak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman BK. Mungkin sedikit saja, secara pribadi saya juga setuju untuk membuat antologi ini. Mungkin memang yang terpenting kalau kita mau membuat antologi atau karya, memang kita harus bentuk tim. Nah, usulnya di sini kan di Guru BK ada beberapa dulu yang sudah pernah ikut pelatihan ya, yang menulis satu guru satu buku, atau teman-teman mungkin yang pernah ikut pelatihan menulis lainnya, mungkin itu yang bisa kita jadikan tim awal mungkin, kalau tidak keberatan. Kan dulu sudah ada beberapa guru BK yang sudah pernah menghasilkan karya, bukan antologi lagi sebenarnya, sudah satu guru satu buku seperti itu. Mungkin itu mereka sudah punya pengalaman
bagaimana menulis sebuah karya, mungkin itu bisa dijadikan tim, entah itu jadi tim editor atau tim pengumpul gitu kan. Menurut saya, jadi dari tim yang sudah dibentuk itu nanti baru nanti mendata guru-guru BK kan mungkin tidak semua. Salam sehat buat semuanya. Dalam tema kali ini, topik kali ini saya sangat apresiasi sekali dengan topik yang diangkat, yaitu bahwa setidaknya kita dari MGBK, kasarannya kita punya misi. Kita harus punya misi bahwa kita bawa misi kita yaitu sebuah buku. Nah, pada dasarnya semua orang bisa menulis buku ya. Dan dan itu terjadi pada saya. Saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa berbicara dengan baik, tapi alhamdulillah saya bisa meluapkan apa isi hati saya, walaupun dengan ala kadarnya, ya alhamdulillah bisa. Yang penting kita mau mencoba dari awal dengan buat satu kalimat sederhana saja itu sudah otomatis nanti insya Allah bisa berlanjut, bahkan bisa 5 buku 6 buku pun mungkin insya Allah bisa. Amin. Amin. Nah, saya setuju untuk ini. Setidaknya kita kalau kepanitiaan di MGBK kalau tidak salah ada bagian litbang, di koordinatornya Bu Eni ya, Bu Eni. Siap Bu Eni? Ya. Nah, setidaknya mungkin itu bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Untuk target awal, saya untuk Bu tadi menyarankan 2 bulan. Saya rasa kalau 2 bulan kalau memang ini mau kita laksanakan, saya rasa kalau 2 bulan agak terlalu lama, bisa mandek. Jadi kalau bisa 1 bulan. Nah, targetnya paling tidak satu sekolah 1 tulisan aja. Kalau maaf, saya menghitung dari sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu satu tulisan, satu sekolah 1 tulisan itu sudah ada 23 tulisan. Belum lagi swasta. Saya belum tahu jumlah swastanya ada berapa Pak Gali. Seandainya itu dijumlahkan dengan jadi satu proyek awal kita mungkin bisa 1 sekolah 1 tulisan, dan itu kita jadikan buku. Jadi setidaknya dalam 1 bulan ke depan kita sudah bisa menjadikan ini suatu pendapatan lah untuk MGBK kita. Mungkin itu saja Pak Gali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, idenya sangat cemerlang sekali untuk mengangkat tulisan melalui antologi. Belum Mbak ya? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa buku antologi bisa dihasilkan 1 buku 1000 kata ya Bu, kalau tidak salah. 1 judul Bapak, 1000 kata. 1 judul 1000 kata. Kalau ide saya, jadi 1 guru bisa 250 kata untuk membuat tulisan itu. Jadi bayangan kalau kita 4 orang aja sudah bisa dapat satu judul. Ya 1 guru dituntut 1 guru untuk menulis 250 kata. Nah, sama seperti tadi dijelaskan Bu Wadi ya, bahwa 1 sekolah. Kalau 1 sekolah bisa juga, tapi ya konsekuensinya nanti dalam pengeditan ketika jadi buku mungkin bisa lebih sedikit. Ya. Nah, kalau saya sih bisa 1 guru 250 kata untuk menulis, dan teknisnya nanti bisa kita membuat di kepengurusan itu membuat grup di Telegram untuk mengenai tulisan buku antologi yang kita angkat ini nanti. Jadi nanti 1 guru bisa menulis tadi 250 kata. Jadi untuk sementara seperti itu. Oh, mungkin kayaknya ini kayak ada
kesalahpahaman, mungkin miskomunikasi ya. So pemahaman saya mungkin maksudnya Bu Penny itu 1.000 sampai 1.500 kata itu per satu subjudul, bukan satu buku loh Pak ya. Bukan satu buku. Jadi tidak mungkin kalau misalnya satu guru diminta 250 kata, satu judul suruh patungan gitu, ide kan tidak mungkin. Mungkin maksudnya Bu Penny itu satu guru itu satu subjudul. Jadi dalam satu buku nanti itu bisa satu judul utama, tapi di dalamnya bisa berisi subjudul-subjudul yang subjudul itu dihasilkan oleh satu guru. Nah, satu guru itu nanti menulis 1.000 sampai 1.500 kata yang bisa dibuat jadi nanti 3 sampai 4 lembar, 2 sampai 3 lembar. Jadi nanti dalam satu buku itu bisa jadi sampai mungkin 40 sampai 60 halaman gitu Pak. Jadi bukan satu guru nulis 250 kata, terus habis itu dijadiin dari 4 guru dijadiin satu judul, enggak. Boleh sedikit di ini nggih Pak Gali? Ya, lanjut. Ya, jadi misalnya ini buku ya, Bapak Ibu Guru. Jadi ini ada judul utama atau tema utama. Kemudian di dalamnya ya biasanya itu ada daftar isi. Nah, di daftar isi ini, nah ini yang dikatakan satu judul per judul. Nah, di dalam satu judul atau kita yang biasanya karya satu judul itu baru 1.500. Kecuali bisa yang dilakukan oleh Pak Sugi itu bisa apabila 4 guru tersebut punya satu pandangan yang sama dan antara misalnya satu guru 250 kata itu terdiri dari 4 guru, yang penting adalah antara paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu ada keselarasan, dan itu biasanya nanti tugasnya dilakukan oleh tim editing gitu. Jadi bukan yang di antara paragraf 1, 2, 3, 4 itu tidak ada kesinambungan atau keselarasan, tetap boleh monggo dalam satu judul misalnya ini kalau bahasa Jawa ya satu judul karya keroyokan gitu. Jadi karya bersama ya monggo aja, asalkan nanti ketika dinikmati, ketika dibaca itu tetap memberikan hikmah tersendiri. Insya Allah monggo metodenya itu ada banyak macam gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas juga bahasanya dari menulis ini kita berdiskusi dan menemukan rekan-rekan sesama penulis yang nantinya akan memotivasi kita berawal dari buku antologi menjadi buku yang dihasilkan oleh karya pribadi. Terima kasih semangatnya teman-teman dalam menyikapi apa yang kita bahas tadi. Terlepas dari semua itu, mungkin saya punya pertanyaan. Siapapun mungkin teman-teman bisa memberikan masukan atau jawaban atas pertanyaan saya ini, karena saya juga agak bingung terkait buku antologi. Karena di awal tadi sudah dijelaskan atau sedikit ada pemaparan dari Pak Mujana bahwa karya kita itu nantinya bisa dijadikan sebagai bahan atau bisa menambah penilaian kita ketika mau naik pangkat bagi teman-teman yang ingin menggunakan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah buku antologi yang penulisnya sekian banyak itu bisa dinilai atau tidak? Atau yang bisa dinilai itu terbatas penulisnya hanya sekian? Itu yang perlu juga kita perhatikan agar sekali kita melangkah nanti bisa 2 tujuan yang kita capai. Artinya teman-teman yang ingin menggunakan buku karyanya untuk menambah angka kredit bisa, yang lain juga bisa. Maksud saya seperti itu. Apakah berapa penulis? Apakah ada minimal penulis yang dinilai? Atau sekian banyak penulis itu 20-30 mendapat poin atau tidak? Ada bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Pak. Menambahkan, menjawab sedikit pengetahuan saya Pak Gali. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswad, sepengalaman saya dengan teman-teman yang
dari guru bidang studi bahasa Indonesia yang sudah beberapa kali membuat buku antologi, ternyata buku antologi itu punya angka kredit. Ada angka kreditnya. Nah, terus dari guru bahasa, ada rekan saya juga dari guru bidang bahasa Inggris itu juga ada. Walaupun cuma untuk ininya, untuk berapa poinnya itu belum tahu persis ininya. Jadi itu memang masuk ke dalam, dianggap sebagai karya inovatif guru. Jadi menurut saya alangkah baiknya kita awali mungkin dengan antologi ini, kita bisa awalin, dan kedepannya mungkin banyak penulis-penulis yang teman-teman kita punya kemauan menulis kembali bisa menerbitkan buku-buku secara pribadi, secara tunggal. Itu aja Pak. Berarti tidak dibatasi jumlah penulisnya, Bu ya? Iya, tidak ada. Yang penting ketika pengajuan itu ada memang nama kita itu tercantum di situ, tercantum di dalam buku antologi tersebut. Dan harus ber-ISBN kalian? Iya, harus ber-ISBN. Boleh nambahkan sedikit Pak? Silakan Pak Sudi. Jadi berdasarkan pengalaman Bu Wadi, kan kita saya juga pernah ikut di antologi, penulis antologi itu. Memang di awal itu diakuin, karena satu buku itu kalau tidak salah kita ada 30 sampai 50 orang penulis ya, satu buku antologi. Nah, ketika saya ngajukan ke Diknas untuk katakan menabung, dalam artian untuk menambah kenaikan pangkat, itu di awal memang ada berapa diakui, tapi setelah itu tidak diakuin lagi. Itu pengalaman saya. Jadi itu aja Pak tambahannya. Nggak tahu kalau memang sekarang diakui ya bisa nanti saya ngajukan lagi gitu loh. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus Pak Answar ya, dan rekan-rekan semua. Memang sebuah karya itu ada nilai angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Itu ada. Nah, tinggal buku yang kita tulis nanti itu disahkan atau tidak, ya kan? Tentu saja kalau kita mau ada bobot nilainya lebih tinggi, ini disahkan paling tidak oleh Dinas Pendidikan, itu pimpinan kita, ya, Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian juga pengguna buku-buku kita ini siapa nanti? Ada kan tingkat kota, tingkat provinsi, ya, dan sebagainya. Nilai kecil bila itu hanya digunakan di sekolah kita, itu. Paling tidak karya kita yang kita buat, ya kan, untuk pemula ini ya, karena kita ini bertim atau rombongan, satu antologi itu berisi beberapa penulis, ini menjadi ajang latihan dulu yang pertama. Kita mencoba dulu, ya, menuangkan pengalaman-pengalaman kita di masa pandemi ini. Kita coba dulu, kita bentuk tim dulu, ya kan? Kita berharap karya tulis kita itu dihargai, ya kan? Sebagai batu loncatan bahwa kita ini nanti kompetensi kita itu semakin hari semakin meningkat, ya. Kalau pengalaman Pak Sugi tadi, mungkin tim penilai angka kredit itu kan bertim itu, ya kan? Kalau diskusi, ya, menulisnya Pak, tim. Ya, bertim. Itu kalau Pak Sugi bisa meyakinkan tim, pasti ada nilainya. 0, kah, 1 kah, 3 kah, ya kan? Nah, itu, ya. Seperti karya tulis kita yang dijurnalkan, ya kan? Satu jurnal itu kan ada beberapa juga penulis kan, itu kan. Jadi kita hanya ringkasan kita yang di jurnal itu pun ada bobotnya. Sama seperti antologi ini.
Jadi tidak usah berkecil hati, mari kita mencoba, ya kan, membuat karya agar kompetensi kita ini bisa meningkat. Jadi seperti Mbak Rena tadi, ya kan, Mbak Kia, itu usulan yang sangat bagus. Saya angkat topi, angkat jempol. Gimana kita di dalam susunan kepengurusan itu sudah ada tim, yang tim pengembang dan sebagainya itu diberdayakan dulu. Nanti ditambah lagi rekan-rekan guru yang sudah pernah mendapat pelatihan, ya, penulisan. Kalau Mbak Sinta, Mas Aris, kemudian yang di Aniatus kah, ya, itu saya enggak apa, siapa-siapa saja itu nanti pengurus MGBK bisa menelusuri lebih jauh. Kita membuat tim secepatnya dengan Bu Penny nanti, ya, Bu Penny sebagai ketua tim lah paling tidak, ya, sekaligus pendamping, narasumber juga, membuka pintunya, ya, membuka pintu HP-nya, pintu hatinya, agar teman-teman kita itu betul-betul langkah kita itu sama, langkah kita padu, ya. Satu sekolah satu karya bagus, gitu. Satu sekolah 4 karya bagus, karena ada yang 4, ada yang 5 rekan BK di sana, ya. Nanti mungkin Bu Penny minta tolong di-share itu hasil karya tulisnya di grup WA mungkin, jadi teman-teman baca tulisan Ibu, oh begini toh, ya kan, gitu. Bisa ya Bu Penny, ya, nanti tolong contoh-contoh ataupun tidak hanya karya Bu Penny, mungkin karya Pak Sugi yang tempo hari diusulkan atau ditulis, diterbitkan, itu nanti bisa ditayangkan ulang. Pak Aris, Bu Sinta, Mbak Sinta, nanti bisa dibagilah. Oh ini loh, ya begitu. Jadi pengalaman-pengalaman semacam itu yang mau kita tuangkan, ya kan. Kalaupun yang fiksi tadi biasanya guru bahasa Indonesia, tapi kalau guru BK biasanya nanti fiksinya itu berupa motivasi-motivasi, ya, motivasi-motivasi yang membangun, yang bisa menggerakkan peserta didik kita itu atau anak didik kita, anak asuh kita itu untuk bangkit dari keterpurukan atau masalah yang dialami. Mungkin saya kira itu. Terima kasih. Tadi dari Pak Sugi, kalau bisa satu guru bisa menyumbangkan 250 kata, dan teknisnya mungkin nanti kita bisa bergabung dalam satu grup di Telegram. Aswad tadi menambahkan, apakah kalau kita membuat buku antologi ini, bagaimana angka kreditnya, minimal berapa orang dan berapa poin. Terus tadi sudah banyak yang menyampaikan, tambah oleh Pak Sugi dan Ibu Rena, ternyata ada angka kreditnya, cuma kita belum tahu ya berapa dan minimal berapa orang. Tapi kalau saya, mungkin kita nanti setelah pertemuan ini bisa ngecek Bapak Ibu, karena Kemendikbud itu pernah mengeluarkan buku 4 dan buku 5 tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kredit, buku 4, buku 5. Kalau yang terbaru itu buku 5 edisi 2019, di situ tuh ada penjelasan karya inovatif, kemudian alat peraga, cuma saya juga masih belum lengkap, dan mungkin bisa cross check itu, karena di situ jelas nanti setiap jenis karya ini angka kreditnya berapa, kemudian nanti kalau biasanya ditolak itu alasannya apa, itu semua lengkap, dan itu adalah sumbernya dari Kemendikbud buku 4, buku 5 tentang keprofesian dan angka kreditnya. Kita cek aja di situ, karena itu pedomannya dari itu. Jadi setelah penyampaian semua rekan-rekan tadi, bagaimana mungkin yang selanjutnya akan kita lakukan? Segera membuat grup Telegram. Otomatis yang buatan ini jadi anggota ya Bu, Mbak Sinta, Mbak Kia, Pak Sugi, Mbak Direna, tim Litbang di SK MGBK yang diketuai. Kalau Litbang itu kan ketuanya Bu Eni, kemudian anggotanya Bu Soleka, terus Bu Direna sama Bu Siti Hatira. Aku wajib juga itu di record itu. Litbang soalnya. Mana Bu Feni? Nanti bisa langsung digabung aja Pak. Kemudian
monggo nanti dari Pak Aswar ya, arahannya pada kami, terus tim Litbang masuk di situ, terus kemudian nanti di-share ke seluruh teman-teman atau rekan-rekan guru. Saya nanti mohon diberikan arahan oleh Aswar, Bu Asinta, dan tim Litbang yang sudah berpengalaman. Nah, nanti kita bentuk mungkin kelompok kecil, baru kemudian dikembangkan, di-sharekan di kelompok besar. Gitu, kapan pengumpulannya, terus kemudian topik intinya, tema intinya apa, tema spesifiknya apa, kayak gitu. Nah, nanti setelah teman-teman itu mengumpulkan, baru di-editing, gitu. Insya Allah. Saya senang sekali semangatnya rekan-rekan ya. Kalau tadi saya perkiraan 2 bulan, ternyata rekan-rekan memiliki, wah kalau 2 bulan sudah terlanjur lupa gitu. Sebulan, Masya Allah. Setuju sekali saya. Sebulan ya Bapak Ibu, untuk lebih lanjut nanti kita mungkin bisa bertemu di grup Telegram. Oke Bu Kenia. Ini masih terbuka ya untuk rekan-rekan guru BK yang lain yang mau silakan. Satu sekolah, satu Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pendapat lain kah? Atau ada pikiran yang lain? Kita sharing aja. Ya, kita sharing. Yakin aja dulu kalau kata Mas Sinta. Iya, yakin aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja Yakin. dulu. Ya. Pak Gali. Ya, Bu Ayu. Pak Gali, iya. Mungkin Tolong, saya, Bu Ayu. iya lagi nggak fit ini. Mungkin, amin. Ini mungkin saya menambahkan sedikit. Seperti yang tadi disampaikan Pak Muji, itu saya setuju sekali yang berkaitan dengan Bu Feni memberikan contoh-contoh nanti di grup, karena tidak semua teman-teman itu di dalam menulis itu bisa mengawali kalimatnya seperti apa sih itu, untuk kalimat awal terutama. Sehingga contohnya saja kayak saya dalam mengawali sesuatu yang bentuknya tulisan, itu saya kadang agak sulit gitu. Sehingga dengan melihat teman-teman contoh poin menulisnya begini loh, kita apa dulu, sehingga nanti membuat kita bisa berjalan walaupun jalannya nggak secepat teman-teman seperti Bu Sinta, Bu Hayun, Bu Kia, Pak Sugi yang sudah ibaratnya yang sudah banyak menulis ya. Mungkin di samping contoh itu tadi ya, yang bisa kita lakukan adalah bertanya ke teman-teman yang memang sudah pengalaman ya, termasuk kayak Bu Wadi Rena, itu juga sudah ibaratnya semangat 45 dalam menulis, sehingga bisa juga kita ajak sharing ya. Mungkin itu gambaran bagi saya, gambaran awal gitu Bu Feni ya, untuk masuk ke sana. Saya sendiri sebenarnya kepingin juga menulis, pingin juga menghasilkan sesuatu, tapi untuk memulainya itu loh seperti apa yang kadang saya merasa kesulitan gitu. Iya, mungkin itu tambahan dari saya yang mungkin bisa diagendakan untuk Bu Feni dengan teman-teman. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja Bu Feni. Ya Pak Gali, mungkin itu. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Ya, yuk. Iya, alhamdulillah. Kok saya juga beringat ya, kok saya jadi koordinator. Alhamdulillah di sini diingatkan. Saya pribadi setuju ya, mudah-mudahan ini bisa nambah pengalaman, nambah mengasah kemampuan lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang setuju, bisa secepatnya kita gerak gitu ya. Mungkin kita mungkin bikin grup kecil dulu untuk kepanitiaan kecil dulu, mungkin untuk untuk tekniknya seperti apa.
Nanti kalau kita sudah dapet formulanya yang pas, baru kita bisa nge-share ke teman-teman ini harus seperti apa gitu. Jadi saya pikir itu dulu, kita koordinasi dulu dengan anggota tim kecil untuk lebih menguatkan lah seperti apa nanti langkah ke depannya. Mudah-mudahan selama liburan kita ini nanti bisa lebih efektif lah waktunya, karena kan kita insya Allah liburan itu kemungkinan ya sambil libur lah kita sambil menulis gitu, menghasilkan suatu karya gitu ya. Bapak-bapak. Ya mungkin dicukupkan dulu Mas Gale, kita bentuk tim, eksekusi tim dulu, nanti kita koordinasi tim itu dengan Bu Penny, bagaimana langkah selanjutnya, dan kita memanfaatkan grup WA kita untuk komunikasi itu, ya, untuk mengkomunikasikan itu langkah-langkah berikutnya bagaimana, ya. Kalau kita ini saling tunggu, ini semua saling menunggu ya, kita langsung eksekusi aja. Waktu sebulan itu sangat singkat, apalagi sebentar lagi kita masuk ke zona padat karena PPDB, maka secepatnya saja kita eksekusi, buat tim yang ada, nanti ditambah beberapa, nanti pengurus inti, ya, komunikasi dengan Bu Penny yang sudah mempunyai pengalaman untuk ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya akan membacakan beberapa poin tambahan tadi karena ada Ibu Wahyu ini. Dari Ibu Wahyu tadi bisa kita diberikan contoh tentang bagaimana gambaran untuk bisa memulai menulis, supaya yang belum pernah punya pengalaman menulis itu atau tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk memulai kalimat atau kata yang akan dituliskan. Tadi katakan kita harus segera berkoordinasi melalui tim kecil dan nanti merapatkan barisan untuk bisa merumuskan langkah-langkah selanjutnya supaya buku antologi ini bisa segera kita eksekusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah serangkaian kegiatan yang telah kita lewati pada pertemuan MGBK daring hari ini, tibalah kita pada penghujung acara. Alhamdulillah, pertemuan daring kita hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya selaku host juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini awal hingga sampai saat ini. Semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu diberi kesehatan, keluarganya selalu berbahagia, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat memberikan pelayanannya kepada peserta didik kita di sekolah. Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun perilaku kata selama membawakan pertemuan MGBK daring kita pada hari ini. Dengan demikian, maka pertemuan musyawarah dan SMP, MTS, Negeri dan Swasta Kota Balikpapan pada hari ini saya izin ya Bapak Ibu, sebelum saya, walaupun sudah saya tutup, tapi sebelum saya mengakhiri meeting hari ini, karena sesuai di undangan kita itu juga ada agenda halal bihalal, maka di kesempatan kali ini saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian semuanya boleh open mic, open cam untuk bisa berhalal bihalal, menyapa teman-temannya, minal aizin wal faizin. Saya juga pribadi menyapa teman yang lain di sekolah. Yang saya beri kesempatan sekaligus saya izin ambil dokumentasi prinsip. Silakan Bapak Ibu open mic, open cam semuanya. Makan. Wajahnya setelah makan ketupat lebaran ini, coba lihat gemuk-gemuk biasanya. Desi, Masuk saya ya Pak Muji. ya, Bu Agnes ini ya, Bu Wahyu juga. Nah, Bulat semua. yang tembem-tembem semua ini Bu-ibu ini. Kayak lepet lah. Padahal ketupatan aja enggak ini. Melar. Apalagi kalau ketupatan, wah tambah ini. Nah, yang lain misalnya apakah wawancara bisa digunakan? Oke.
Halo. Makan ya. Gangguan. Hanya ini tadi 70, sudah berkurang 11 ini sudah. Mungkin ada kesibukan lain, ya, kesibukan lain. Mungkin ikut pelatihan itu Pak Muji, workshop yang dari Malang itu mungkin. Ya, saya kirim nanti ada undangan ngikutin kegiatan workshop juga dari Surabaya ini dari Jawa Timur ini saya kirim lewat grup WA aja ini. Ya Pak, grup WA aja Pak. Ya, grup WA sudah saya kirim ini, nanti yang ada waktunya tanggal berapa ini? Masih nanti tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni nanti ada kegiatan. Ya, saya mohon izin dulu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya, terutama Bu Penny. Terima kasih juga berbagi. Terima kasih Pak. Saya izin live Bapak Ibu, terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Saya juga mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman. Terima kasih ya Bapak Ibu. Lahir batin. Sama-sama. Sama, saya juga mohon maaf lahir batin, Bu Wahyu semuanya. Sama-sama Bu I. Dan yang lainnya juga semoga sehat selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, saya live juga. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya teman. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sore.